Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 mengenai keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui suku-suku yang ada di daerahmu. Yang kedua, menemukan ide pokok dan informasi dalam bacaan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mencegah kepunahan bahasa daerah. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran keempat ya. Kita telah mengetahui keragaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Nah, sekarang adakah keragaman lain di Indonesia? Selain keragaman suku bangsa, masih banyak keragaman di Indonesia. Salah satu keragaman tersebut ialah keragaman bahasa. Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, tuliskan jawaban pertanyaan dan tugas berikut. Di mana provinsi mana kamu tinggal? Yang kedua, dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasanya digunakan penduduk di provinsimu? Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta pandanannya ya dalam bahasa Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, berikut ini ada contoh provinsi tempat tinggalnya Jawa Barat. Kita ganti ya menjadi Sumatera Selatan. Bahasa yang digunakan masyarakat juga. Bahasa Indonesia kita ganti menjadi, kita ganti tetap menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Sunda kita ubah menjadi bahasa Komering. Dan bahasa Jawa kita ubah menjadi bahasa Palembang. Lalu misalnya bahasa Komeringnya mongan, bahasa Palembangnya itu makan, dan bahasa Indonesianya sama, juga makan. Lalu yang selanjutnya ada midang. Bahasa Palembangnya jalan-jalan, bahasa Indonesianya juga jalan-jalan. Nah, untuk yang selanjutnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang ayo membaca. Judulnya Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan.
Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Lakukan kegiatan berikut bersama teman sebangkumu. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Tuliskan dalam tabel berikut ya. Paragraf pertama misalnya, posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Paragraf kedua, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Untuk yang ketiga dan yang keempat, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Tuliskan juga informasi baru yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut dengan bahasamu sendiri. Tuliskan dalam bentuk berikut menggunakan ejaan yang tepat. Informasi dari bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Yang pertama, Papua Nugini merupakan negara dengan bahasa terbanyak di dunia, yaitu 867 bahasa. Yang kedua, Indonesia berada di posisi kedua dengan jumlah sebanyak 742 bahasa. Yang ketiga, jumlah bahasa dan jumlah penduduk yang berbanding terbalik antara Pulau Jawa dan Papua. Yang keempat, kurangnya penggunaan bahasa daerah adalah salah satu faktor kepunahan bahasa daerah. Yang kelima, bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Untuk yang keenam sampai yang ke-11, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian bacakan hasil kegiatanmu di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lainnya. Nah, sekarang ayo kita membaca. Judulnya Ragam Bahasa Daerah di Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk komunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Nah, dari tabel 1.2 di atas, kamu dapat mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahkan pada satu pulau atau kepulauan, terdapat beragam bahasa daerah. Meskipun terdapat keragaman bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui keragaman bahasa daerah di Indonesia. Kamu juga mengetahui bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Diskusikan dengan kelompokmu. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk mencegah kepunahan bahasa daerah? Bacakan hasil diskusi kalian di depan bapak atau ibu guru dan kelompok lain.
Di antara kegiatan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah, apa yang dapat kalian lakukan segera? Buatlah kesepakatan seluruh siswa dalam satu kelas, lalu laksanakan kesepakatan itu. Untuk tugas, coba carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu. Pada pembelajaran 6, kamu akan membacakan tulisanmu ini di depan teman-temanmu. Nah, untuk perenungan, apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kepunahan keragaman bahasa daerah di Indonesia? Lalu, untuk kerjasama dengan orang tua, tuliskan sedikitnya 10 kosakata bahasa daerah yang biasa digunakan dalam komunikasi di keluargamu. Semangat ya anak-anak! Terima kasih! Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.